warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majlis Ta'lim An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami, yang insya Allah kita akan selalu menjaga kekompakan sambil terus beribadah. Amin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, malam hari ini episode ke-29 adalah merupakan lanjutan dari episode ke-26. Kita akan membahas kajian kitab Minal Qisasil Quran, yang insya Allah guru kita akan memaparkannya berdasarkan apa yang ada di dalam kitab. Kepada guru kita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wilah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma aftahli bi futuhil harifin. Amma ba'du, ayuhal hadirun jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah dalam acara ngopi ngobrol seputar Islam sambil ngopi, yang insya Allah semuanya pada malam hari ini kita dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak langkah kita, dan Allah berikan pahala sebanyak langkah kita pula. Dan juga para penonton Darul Amanah An-Nahdiyah Channel di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mari sebelum kita mulai taklim kita pada malam hari yang mulia ini di rumah Bapak Abdi, ya, mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rumah yang dibuat pengajian maka dia statusnya bagaikan raudhatun min riyadil jannah, taman dari segala taman sorga. Itulah kemuliaan majelis talim, majelis ilmu, dan majelis zikir. Kita hiasi, kita perindah majelis kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nawiru majalisakum alayya bisolati alayya, yaitu hiasilah majelis-majelis kalian dengan berselawat atasku, karena nanti selawat itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya di hari kiamat buat kita insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua, mudah-mudahan dengan selawat ini yang kita sampaikan di majelis ini disampaikan oleh para malaikat Allah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad, sehingga nanti ini sebagai hujah, sebagai alasan agar kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Afataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ayo ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya
jiratal alamin nanu jiranum bizal harami haramil ihsani wal hasani nanu min qaumin bisakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik rafi'a syani wa daraji Rasulullah salamun alaik rafi'a syani wa daraji fataya jiratal alamin wa bi ayatil qur'ani unu bata'id fina akhal wahani naripul batha wa tarifuna wasofa wal baitula itu ya lapuna ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa darajih ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa darajih al-fatayya walanal mala wa khaybu mina falaman hadza wa kun wa kuni walana khairul anami abu wa aliyul murtada asabu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah ya jiratal alamin liwal karami wa ila sibtaini dan natasibu nasabam mapi min dakhani kam imamim badahu khalapu min sadatum biza uripu ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji fataya jiratal alamin wa ilal juhri wal karam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi man ahaba say'an aksara min zikrihi barang siapa yang mencintai sesuatu dia banyak menyebut namanya menyebutnya orang yang sedang jatuh cinta terhadap wanita maka dia selalu menyebutnya mengingatnya karena dia cinta orang yang cinta dengan Allah dia dimanapun kapanpun selalu ingat dan menyebut dengan Allah dengan kalimat zikir. Barang siapa yang mengatakan cinta kepada Nabi, dia pun harus selalu ingat dan menyebut nama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat, gitu ya. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya. Yaitu kajian tentang kisah-kisah dari Al-Quran ya. Minal kisosil Qur'ani. Malam ini kalau nggak salah bagian kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fid dharain amin. Wa iblisu kana minal jinni. Dan iblis itu ada dari bangsa jin. Kemarin bagian yang pertama kita sudah ceritakan bahwa Allah akan menciptakan cikal bakal manusia akan menjadi wakil Tuhan di muka bumi ya. Khalifatullah yaitu Adam yang diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu dari jenis tanah ya berbagai jenis itu. Tetapi ketika itu
Makanya Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud hormat, bukan sujud ibadah ya, sujud hormat. Itu pun hanya sekali sebetulnya. Tapi apa yang terjadi ketika itu kemarin? Iblis menol, aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Ya, karena dia merasa lebih hebat daripada Adam. Dia merasa lebih dulu taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dia merasa lebih tua daripada Adam. Bahkan dia sudah ada lama di surga sebelum Adam. Tapi malaikat sujud langsung kepada Allah. Itulah perbedaan antara iblis dengan malaikat. Nah, kenapa begitu? Di sini dijelaskan wa iblisu kana minal jin. Nah, jadi iblis itu dari bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, jadi ini iblis dari mana? Kan Allah menciptakan manusia dan jin ini hanya untuk ibadah, ta'abud, patuh kepada Allah. Nah, ternyata jin ini ada dua. Ada jin yang membangkang, jin kafir, ada jin yang taat kepada. Jadi jin itu kayak manusia, dia juga menikah, dia juga punya keturunan, ya kan ya? Begitu, dia sama, cuman dia makhluknya gaib, enggak seperti kita. Nah, iblis ini adalah dari bangsa jin yang kafir. Bangsa jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu itu. Makanya ini yang sudah pergi haji, ada masjid jin nggak di sana? Ada. Masjid jin itu kira-kira 1,5 kilometer, jalan kaki juga nyampe dari Masjidil Haram, yaitu dekat Ma'la, pemakaman yang ada di kota namanya Ma'la. Termasuk ulama besar kita, Syekh Nawawi Bantan dikuburkan di Ma'la. Termasuk juga Mbah Maimun itu juga dikuburkan di Ma'la. Banyak ulama-ulama yang lain ya. Itu. Di sana ada masjid jin karena ketika Nabi lewat di situ ada segerombolan jin ingin masuk Islam, disadek oleh Nabi dan mereka ikut sholat di situ bersama Rasulullah. Kan ya. Jadi ini iblisnya ini adalah minal jin. Dia ini juga dari bangsa jin, cuman jin yang kafir. Itu ya, jin yang membangkang, tidak taat kepada Allah Subhanahu. Wa jaa ismuhu malal malaikat. Dan datang nama iblis itu, ya, penamaan iblis itu bersama malaikat asna sujud di saat sujud. Ya, li'annahu basungguhnya iblis itu karena fi sobatihim. Sebetulnya iblis itu adalah mereka itu dulunya bersahabat. Nah, cuman waqad kana iblis ma'al malaikati bisratihi. Dan iblis itu ketika dia bersama malaikat, dia menunjukkan surahnya, bentuknya yang asli, itu pembangkangan. Walam yakun wahidan minhum, dan tidaklah malaikat itu, tidaklah iblis itu satu daripada golongan para malaikat. Karena asluhu, dan ada iblis itu asalnya minanar, karena dia itu dari api. Paham ya? Iblis diciptakan dari api. Sedangkan aslul malaikat, adapun asalnya malaikat min nur, yaitu dari cahaya. Kalau api panas enggak kira-kira? Panas. Nah, itu. Kalau cahaya adem, makin banyak semakin terang. Betul enggak? Menerangkan dia. Itulah bedanya antara jin dengan antara iblis dengan malaikat. Nah, oleh karena itu pada saat itu dia menunjukkan keasliannya pembangkangan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat langsung sujud, pasajadu, sujudlah dia, disuruh sujud hormat kepada Adam yang akan dijadikan khalifah di muka bumi ini, tetapi iblis aba wastakbara. Iblis ini enggan dan takabur. Dia merasa lebih hebat. Nah, itu. Nah, disitulah makanya ada penamaan iblis. Sebetulnya dulunya dia dari bangsa jin. Kenapa dinamakan iblis? Nah, ini ada yang mengatakan satu riwayat,
ublisa min rahmatillah. Karena iblis itu diputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang diputus dari rahmat Allah itu sama dengan iblis. Makanya kita jangan sampai diputuskan dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur malam ini kita termasuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu, termasuk jamaah kita yang baru Muhammad Yunus. Ini kalau bukan rahmat Allah nggak nyampe kemari, betul nggak? Ini kita kalau bukan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, nggak mungkin sampai, betul nggak? Begitu kita nindak dikasih kemudahan, kaki kita ini bisa melangkah, tangan bisa melenggang, motor bisa berjalan, selamat di jalan, nggak ada malapetaka, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Ini semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita syukuri. Nah ini iblis ini, dia ini termasuk orang yang ublisa min rahmatillah, diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diputuskan dari rahmat Allah, makanya jadi pembangkang dan akhirnya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Sa'alallahu azza wa jalla. Kemudian Allah bertanya, azza wa jalla wa huwal alim. Allah itu yang maha mengetahui. Allah mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, yang zahir maupun yang batin. Bahkan gerak hati kita saja, kita belum ngomong, belum bertindak, baru gerak hati kita doang, itu Allah sudah tahu. Enggak? Nah, makanya hati-hati itu ya. Manusia kita bisa bohongi, tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Ya, itu ya. Karena Allah itu al-alim bi kulli syai'. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kalau kita, makanya Allah alimun, yang maha mengetahui. Kalau kita hanya alim tahu. Kita hanya tahu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang lainnya kita enggak tahu. Jadi sangat terbatas pengetahuan kita, sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi pengetahuan Allah ini tidak terbatas, ya. Terus wa huwa alimu bi kulli syai'. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Iblisaan, dan termasuk juga iblisaan sababi imtinaihi, yaitu kenapa iblis ini sebabnya dia tidak menentang atau mencegah anis sujudi, untuk sujud hormat kepada sebetulnya itu Allah sudah tahu kenapa bahwa ini iblis membangkang tidak mau sujud kepada Adam. Faqala lahu, ya. Kemudian Allah ini bertanya kepada iblis. Ya, padahal Allah sudah tahu. Ya, tapi Allah tetap bertanya kepada iblis, ingin tahu, ingin ngecek gitu. Apa sebetulnya, bagaimana ucapan dia, walaupun Allah sudah tahu. Ma mana'aka alla tasjuda in amartuka. Sebenarnya apa yang membuat kamu tidak mau sujud padahal aku yang memerintahkan, kata Allah. Hai iblis, ini saya yang merintahkan Tuhanmu untuk sujud hormat kepada Adam satu kali saja, karena dia akan kujadikan wakilku di muka bumi. Apa sebabnya? Apa yang menghalangi sehingga kamu tidak mau patuh dengan perintahku, tidak mau sujud kepada Adam? Ini Allah bertanya seperti itu. Fa'ajaba iblis. Kemudian iblis menjawab pertanyaan Allah itu bihujjatin wahiyatin, dengan itu jawaban dengan hujah yang hampa. Ya asal ngomong saja iblis itu. Ya hujahnya asal ngejemplak, padahal hujahnya itu tidak kuat, hanya hampa saja. Allah sudah tahu, gitu kan? Lakimah, dan tidak ada nilainya itu, laha, ya. Tidak ada nilainya itu, ya, hujah itu. Ya, tidak bermutu, tidak berkualitas, gitu. Faqala, kemudian berkatalah iblis, nih jawaban iblis. Kenapa saya ente nggak mau sujud? Ini perintah aku lah yang nyuruh, kata Allah. Ya, ana khairum minhu. Oh, saya lebih hebat ya Allah. Saya lebih hebat, saya lebih bagus, saya lebih baik daripada minhu, daripada Adam. Begitu dia bilang. Khalaqtani min nar. Dan kau telah menciptakan aku dari api, kata. Ini sombong benar dia bisa berani ngomong gitu sama Allah ya, padahal Allah yang menciptakan dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku ya Allah daripada api. Wa khalaqtahu, dan kau ciptakan Adam min tin, daripada tanah. Jadi dia merasa lebih hebat kalau dari api itu. Apa benar? Coba nanti kita analisa. Benarkah api itu lebih hebat daripada tanah? Ya kan?
Ya, kata dia begitu. Jadi alasannya itu kenapa dia nggak mau sujud. Saya ini lebih hebat daripada Adam. Karena engkau menciptakan aku ya Allah dari api. Dan kau ciptakan Adam dari tanah. Laqad zonna iblisu allain. Maka telah menduga iblis itu ya yang terkutuk allain, yang terkutuk terlaknat, ananaro, bahwa sesungguhnya api itu asrofa mintin, itu api lebih mulia daripada tanah. Itu siapa tuh? Analisanya iblis. Ini pendapat iblis ini mah. Ya hujahnya begitu. Walau nazorta, ini kata musonib, andaikan kamu melihat atau menganalisa, ya bunaya, wahai anak-anakku, ya mungkin dia sedang mengajarkan muridnya, ilatin kepada tanah, wanar dan api. Nah, kalau kamu lihat, kamu pandang, kamu analisa, yaitu antara tanah dan api, fa innaka tajidu, sungguh engkau akan menemukan, atina, bahwa sungguhnya tanah itu min sya'nihi, yaitu daripada keadaan tanah itu rozanata, kokoh. Tanah itu kokoh. Ya, kita bisa berpijak di atas tanah. Kita bisa membangun rumah di atas tanah. Hebat nggak kira-kira? Kita bisa menanam pohon-pohon besar di atas tanah. Malah alat berat juga bisa berjalan. Kereta bisa. Banyak sekali manfaatnya itu bumi itu, tanah itu, betul nggak ya? Luar biasa karena dia kokoh. Nah, itu. Ini ya. Wal hilma, dan lembut. Nah, karena dia itu kokoh tapi lembut, padat dan lembut. Karena lembut bisa dibuat bercocok tanam, subur, menghasilkan kemakmuran yang luar. Orang bisa sejahtera karena dari tanah, betul nggak? Perkebunan, pertanian luar biasa. Nah itulah berkat tanah. Watasabuta, sabusa sama kokoh, padat gitu ya. Wa huwa makanun nabati, dan bumi itu, tanah itu adalah tempatnya para tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan di mana kalau bukan di tanah, betul nggak? Allazi yamnu, yang mana tumbuh-tumbuhan itu akan berkembang. Wa yazhu, dan juga menjadi menggah. Taman hidupnya di mana? Di tanah, ya. Ya, kecuali taman bikinan plastik. Ya kan ya. Tapi kan itu nggak indah, palsu. Ya, bunga plastik, betul nggak? Kan ada lagunya tuh, bunga plastik Mansur S. Nah, tapi kalau taman yang asli diasakan indah dan berwarna-warni, betul nggak? Nah, sehingga banyak orang yang terpesona dengan keindahan tanaman-tanaman itu, dan itu tumbuhnya di atas tanah, ya. Wa yazhu, megah. Bahkan kalau kita lihat orang pernah orang Arab itu waktu ke Bali, apa dia bilang? Karena indahnya Bali ya, mungkin kan di sana nggak ada yang seperti itu ya. Tapi sekarang udah banyak taman-taman buatan. Tanahnya diambil mungkin dari luar, bisa dari Indonesia, pohonnya pun diambil dari luar. Disiram setiap hari, namanya negeri kaya kan ya. Jadi itu disiram setiap hari, bahkan ada setiap pohon itu aman itu ada nyiram sendiri, muter itu. Luar biasa itu ya. Ya Nus ya? Pernah ngeliat di sana? Nah itu yang namanya di Padang Arafah, satu pohon satu tiang, muter nyiram diri. Luar biasa ya. Berapa biayanya itu? Itu diambil dari Laut Merah. Jadi Laut Merah itu di Suling, itu di Jeddah ada pengolahannya itu luar biasa. Itu di Suling. Itu kalau yang bagus kualitas satu airnya itu disalurkan ke hotel-hotel buat mandi dan macam-macam, buat berwudu ya. Kalau yang kurang bagus kualitas dua itu buat nyiram. Gitu. Karena di sana air dari mana kalau bukan dari laut, betul nggak? Dari Laut Merah di Jeddah itu, disalurkan ke berbagai daerah. Nah itu. Iya disuling, diolah gitu. Amanaro, adapun api, ini dibantah nih ya, hujahnya iblis karena dia menganggap dia lebih hebat daripada karena dia dari api, Adam dari Amanaro, adapun api, pasya'nuha, itu keadaannya itu api, al-ihraq, membakar. Betul nggak? Dalam sekejap mata saja itu pabrik habis kebakaran api itu. Sifatnya membakar. Ya kan ya? Itu. Jadi bahaya itu. Itu. Watois. Atas apa ini ya? Wasur'ah. Wasur'ah itu menyambar. Api itu sifatnya menyambar dengan cepat. Itulah sifatnya api.
Ya. Jadi kalau kita lihat, ini analisa, mungkin ini analisa dulu ya. Kalau kita sekarang kita analisa lagi tanah dengan api secara ekonomi modern, coba lihat lebih mahal mana, api sama tanah? Tanah. Ini kita buktikan prediksinya iblis benar nggak? Kata iblis, saya lebih hebat dari Adam karena saya dari api, Adam dari tanah. Sekarang kalau kita minta api, orang memorok ke bang, minta korek dong bang, dikasih nggak kira-kira? Kasih. Nggak perlu ganti kan? Iya. Nggak perlu bayar kan? Iya. Nggak kan? Iya. Coba tanah minta bang, minta tanah semeter. Jangan semeter, sepengki belum tentu dikasih, betul nggak? Bahkan saudara itu bisa berantem main bacokan gara-gara tanah cuma semeter. Iya, tanah cuma semeter geser. Coba bayangkan itu. Lah sekarang tanah di Jakarta itu harganya itu paling dikit 50 juta semeter, bahkan sampai 100 juta. Ya, karena tanah itu nggak tahu dalamnya berapa meter, kita nggak tahu dalamnya itu. Iya, coba bayangkan itu. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanah nggak ada pabriknya. Betul nggak? Dan tanah tidak mendatangkan bahaya, lebih banyak manfaat ketimbang api. Jadi ternyata prediksinya iblis salah itu. Ternyata tanah itu mahal sekali. Kita tanah aja buat nguruk aja juga beli mahal, betul nggak ya? Apalagi tanah yang untuk kita tempati. Masya Allah. Di daerah kita saja di pinggir jalan udah pakai 10 juta itu. Bagaimana belinya itu? Allahu Akbar. Masya Allah. Yunus itu yang tahu bandar tanah itu. Iya. Laqad nasiya iblisu ta'ata amrillah. Sungguh telah lupa itu iblis untuk taat kepada Allah Subhanahu wa tawaqqafa bistikbari inda parki bainatin wanar. Dia telah terpaku dengan kesombongannya, yaitu antara perbedaan antara tanah dengan api. Jadi dia terpaku di situ aja. Pokoknya api lebih hebat daripada tanah, gitu ya. Nah itu. Jadi di situ dia menimbulkan kesombongannya itu. Sehingga membuat dia lupa taat kepada Allah Subhanahu. Padahal baik api maupun tanah itu adalah makhluk Allah yang menciptakan Allah. Mestinya kalau dia berpikir sehat, yang namanya juga dari minar, diciptakan dari api, betul nggak? Ya, mestinya dia apapun perintah Allah dia harus taat karena yang menciptakannya Sang Pencipta. Itu. Walam ya'i hikmata khalqi Adam. Dan dia tidak paham. Walam yafham hikmata khalqi Adam. Dia ternyata tidak ngerti hikmah daripada diciptakannya kenapa Allah menciptakan Adam. Dia nggak ngerti itu. Karena udah ditutupi dengan kesombongan. Orang kalau udah sombong, takabur, syahwat di depan, kan berpikirnya udah nggak jernih, betul nggak? Hanya saya yang hebat, yang lain ya cemen, cebong amis. Makanya sifat takabur itu adalah syirik. Tidak boleh pakaian takabur itu pakaian Allah. Yang boleh takabur hanya Allah. Manusia nggak boleh takabur. Emang apanya yang disombongkan manusia? Ayo coba kita pretelin satu-satu. Ini badan, kepala, siapa yang ciptakan? Mata, siapa yang menciptakan? Telinga, hidung, siapa yang menciptakan? Lidah bisa berkata-kata, saya yang menciptakan. Tangan, siapa yang menciptakan? Kaki, siapa yang menciptakan? Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah ciptaan Allah Subhanahu. Dan ruh juga ini adalah milik Allah. Ruh itu adalah hembusan dari Allah. Apa yang kita miliki? Semua yang ada pada diri kita ini adalah amanat titipan dari Allah Subhanahu. Kapanpun Allah mau ambil, ya terserah Allah. Sebetulnya malu kita kalau sombong itu. Jabatan milik siapa? Allah. Pada hakikat yang berkuasa siapa? Allah. Manusia cuman topeng. Ntar pensiun udah nggak laku tanda tangannya. Kekayaan titipan dari kapan saja kalau Allah murka, Allah mau ambil itu kekayaan, sekejap mata habis, betul nggak? Betul. Umur kapan saja, jangan sombong. Oh saya ini kayak Fir'aun, kagak pernah sakit, umurnya panjang.
Ya, kalau habis ngomong begitu dicekek malaikat gimana? Jadi semua apapun, anak, istri, kekayaan, jabatan, apalagi dia, reputasi, semua ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu. Ini semua adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apa yang kita sombongkan? Ilmu pun sepintar apapun, profesor, doktor, itu juga amanat dari Allah. Kalau Allah bikin lupa sekedap, hilang tuh semua apa ilmu di otak itu. Jadi apa yang kita mau sombongkan? Nah, iblis nggak paham ini, iblis ini. Hah? Dia hanya terpaku antara api dengan tanah. Dia merasa api lebih hebat dari, padahal prediksi itu salah kan ya. Secara ekonomi aja udah salah. Mana orang mau beli api? Api, siapa yang membeli? Betul nggak? Nah, tapi kalau tanah, wah, coba bayangkan, dulu rumah bisa dihitung pakai jari, sekarang mobil susah masuk, gang semuanya sempit. Orang lahir setiap hari, kawin setiap, sekarang nggak ada musimnya kawin. Betul ya? Iya. Masya Allah, luar biasa Bapak, luar biasa. Ternyata salah ini prediksi syaitan ini, iblis ini ya. Itu. Sampai di mana tadi? Jadi walam ya'i, dan dia tidak paham hikmata khalqi Adam, kenapa Allah ini menciptakan Adam. Hikmahnya tuh apa Allah menciptakan Adam? Ya. Hina sawwahullahu, ketika saat Allah menyempurnakan itu Adam mintin daripada tanah, diciptakan dari tanah, kemudian disempurnakan, berbentuklah jasad seperti manusia yang sempurna. Wa nafakha, kemudian Allah tiupkan pihi di dalam tubuh Adam itu min ruhi, dari ruh. Jadi ruh Allah. Jadi ruh itu, makanya ruh itu kadang-kadang kekal, karena ruh itu bagian dari Allah Subhanahu. Makanya ruh ini akan kembali kepada Allah. Jasad dari mana tuh Adam jasadnya? Dari tanah. Makanya jasad kembali kepada tanah. Ruh kembali kepada. Cuman nanti ruh ini kan awalnya suci, betul nggak ya? Suci nggak kira-kira awalnya? Suci. Ya. Makanya dulu waktu di alam ruh, Allah pernah bertanya kepada ruh-ruh setelah diciptakan. Ini ruh ini katanya diciptakan dapatan wahidatan, diciptakan sekali gus. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu diciptakan sekaligus. Kemudian Allah bertanya kepada ruh itu, alastu bi rabbikum, apakah ini aku Tuhan kalian? Qalu, ruh itu menjawab semuanya. Padahal itu belum lahir. Pak Ade pada situ masih dalam ruh, Pak Ade belum lahir. Ini juga belum lahir nih, belum lahir. Tapi pada saat di alam ruh kita sudah menjawab dengan serentak. Qalu bala syahidna, ya Allah, benar kau adalah, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Nah, tapi begitu lahir ke muka bumi dengan berbagai ujian dan cobaan, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang sujud, ada yang membangkang. Ruh nanti yang bersih, karena awalnya bersih dari Allah, dia akan diterima, ruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu, ditempatkan di tempat yang mulia namanya Aliyin. Adapun ruh yang kotor, yang durhaka, banyak dosa, maka dia akan disimpan sampai datang hari kiamat di tempat sijin, tempat yang rendah, serendah-rendahnya, yang sangat tidak nyaman. Itu mungkin yang dinamakan siksa kubur. Iya, betul nggak? Nah, sampai menunggu hari kiamat nanti persidangan amalnya, begitu. Ya kan ya? Jadi begitu kan? Jadi, karena Adam ini terdiri dari jasad dan ruh. Jasadnya kembali ke tanah, udah takdir Allah, makanya nggak ada manusia dikubur kan ya? Kembali ke tanah, menjadi santapan cacing tanah kata Roma Irama kan ya. Nah, kemudian ruhnya ini akan kembali kepada Allah. Cuman ada yang dirahmati, ada yang tidak dirahmati. Ada yang mendapat siksa kubur, ada yang mendapat nikmat kubur, gitu ya. Nah, kemudian Fa'asbaha, kemudian menjadilah itu Adam yang ciptaan dari tanah, kemudian ditiupkan ruh. Fa'asbaha yataharraku, bergerak-gerak. Karena ada ruh akhirnya bergerak-gerak, berarti ada kehidupan. Ya, kalau gak ada ruh ya mati. Lihat manusia, kenapa mati? Kenapa mati? Karena in kita ruh minal jasad. Karena ruhnya berpisah dari jasad. Itulah yang namanya maut, kematian. Bagaimana bisa bergerak? Vanessa, artis, cantik katanya kan ya. Nah, tapi kalau sudah meninggal dunia tidak cantik lagi kan ya. Semua manusia yang katanya gagah, ganteng, kalau sudah mati gak bisa berdaya apa-apa, malah dikuburin, diuruk, betul gak? Gak bisa apa-apa. Tapi ruhnya tetap hidup, kembali kepada Allah Subhanahu. Ada yang dirahmati, ada yang ditolak, dibersihkan dulu.
Nah inilah ya. Makanya itu orang yang setelah meninggal dunia butuh sekali doa dari orang yang hidup. Bantuan dari orang yang hidup. Gitu loh. Butuh ziarah kubur. Itu. Ya taharraku huna wa hunaka. Begitu ditiupkan ruhnya bergerak-gerak huna wa hunaka, kesini ke sana. Nah, jadi nengok-nengok begitu bergerak. Wah, itu terjadilah Adam hidup yang dinamakan makhluk manusia pertama. Manusia inilah cikal bakal yang nanti akan diturunkan ke bumi menjadi wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Adam Iblis timbul stimen. Lu orang baru kemarin, gua udah tahunan di sorga, gua udah tahunan sujud kepada Allah. Lu baru ciptaan di kemarin dari tanah lagi, mau menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Kenapa enggak gua aja? Pikirin iblis mungkin begitu kali ya. Iya, namanya gua minar dari api. Tapi yang namanya malaikat emang manusia, makhluk Allah yang paling taat, ya sujud aja. Sampai malaikat begitu. Malah ada malaikat yang ditugaskan memanggul langit. Ini langit, kalau malaikatnya nggak manggul udah rubuh nih langit. Yang tugasnya manggul langit sampai hari kiamat, betul ya? Allahu Akbar. Kalau kita begitu, betapa murahnya, betapa sayangnya Allah, betapa rahmatnya Allah kepada makhluk. Ya Allah ciptakan alam semesta begini dahsyat, semuanya difasilitasi oleh Allah. Oksigen asal mau aja nyedot gratis, betul nggak ya? Coba kalau beli di rumah sakit oksigen berapa itu? Masya Allah. Iya. Satu tabung. Tapi sayang kadang-kadang disuruh sholat aja susah, ya Allah. Kekayaan dikasih begitu banyak, disuruh sedekah aja susah, Allah. Itu seakan-akan dompet digembok itu dompet. Betul nggak ya? Iya, itu coba lihat kalau hari Jumat itu di masjid, lihat hari Jumat di masjid. Itu ada yang pura-pura ngantuk, padahal nggak ngantuk. Kotak liwat pura-pura ngantuk. Allahu Akbar. Iya itu. Iya kalau setiap mungkin ini kotak kalau bisa ngomong perasaan lu, gua lewat gua nggak pernah di stop. Allahu Akbar. Padahal itu peluang ibadah, betul nggak? Peluang sedekah. Makanya orang nanti kalau di kuburan itu minta dikembalikan, kenapa? Pengen sedekah dia. Ya Rob, kembalikan saya 1 jam saja, sesaat saja. Kontrakan saya mau jual, 2 pintu, 3 pintu buat saya di akhirat. Kagak bisa. Iya, saya mau ibadah aja nggak bisa. Karena sedekah itu yang paling menolong kita nanti di alam kubur. Oh, beta dengerin. Asli. Ini wa Allah. Ke masjid dari zaman Kibunen sampai sekarang masih 2.000 aja. Kalau 2.000 itu mestinya buat tukang parkir, Pak Oga itu saya siapin tuh 2.000 itu. Iya kalau 1.000 kasihan lah, 2.000 saya nyiapin ya. Ini kadang-kadang ada ngasih cuma 500 perak lah buat kerok. Anak kita aja dikasih 1.000 perak agak mau. Ya Allahu Akbar. Ke toilet tuh 2.000 pantas. Betul nggak ya? Iya. Lah kapan iman kita naiknya itu? Dari zaman Kibunen masih 2.000 aja. Ini kalau kita niatin, pokoknya saya 20.000 tiap hari Jumat, itu pasti ketemu. Asal diniatin. Kalau saya niatin 50.000. Mungkin saya sama Pak Ade 50.000 ada ya. Kalau Pak Ade cepet lah Jumat. Biar DKM rada enakan itu. Buat operasional banyak itu, buat khotib, buat kajian, guru-gurunya itu nggak? Listrik macam-macam ya. Ini Pak Ade kan sudah jadi jamaah Masjid Kubah Biru dia. Ya, jadi harus ada peningkatan. Ada peluang. Lah ini enggak. Pejabat dikasih jabatan oleh Allah. Tapi ternyata masih korupsi juga. Lihat kepala daerah, dari gubernur sampai bupati sampai wali kota, mererot di penjara. Kan aneh itu ya. Itu kurang syukur. Kalau zaman dulu, Nabi Yusuf jadi budak dulu. Betul nggak? Susah juru jadi budak dia itu. Setelah jadi budak diangkat sama Kipir jadi anak angkatnya gubernur kalau sekarang mungkin ya. Ya kan? Dia orang kaya. Dan akhirnya nasibnya pakai dasi jadi pejabat bendahara di Mesir, betul ya? Iya. Dia dipenjara dulu karena dipitnah oleh istrinya kan ya? Siapa? Siti Julaiha yang demen sama dia, padahal Siti Julaiha yang rangsek yang demen. Nah, bukannya Nabi Yusuf. Tambah gengsi karena dia anaknya istrinya gubernur. Ya, akhirnya yang dipitnah siapa? Nabi Yusuf di penjara. Padahal setelah disidang apa yang terjadi?
Kata hakim, lihat dulu Nabi Yusuf mana yang beset, depan atau belakang. Oh ternyata baju yang belakang yang beset. Berarti kan Nabi Yusuf ditarik. Bukan dia yang mau, betul nggak? Masya Allah. Dibebaskanlah dia jadi pejabat besar kan ya. Pakai dasi, ya kan? Nah, kalau sekarang pakai dasi dulu baru masuk penjara. Kan terbalik gitu. Kan Nabi Yusuf di penjara dulu baru pakai dasi. Masya Allah, ya. Makanya kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu. Walaupun kita sederhana, bukan pejabat, orang biasa, tapi kita masih bisa mensyukur nikmat Allah. Kita masih bisa sholat 5 waktu dengan baik. Kita masih bisa sedekah walaupun sedikit. Kita masih bisa pergi datang ke pengajian, betul nggak? Ini semuanya ada dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin. Cukup sekian. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV serta jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah di studio. Demikian baru saja kita dengar penjelasan penjabaran pembahasan guru kita yang diambil dari kitab Minal Qisasil Quran. Ini menceritakan episodenya tentang penciptaan iblis. Makanya jangan sampai kita jadi anak buahnya iblis nanti. Nah, pemirsa atau jamaah di studio, kita akan mempersilahkan 3 orang penanya. Silakan untuk bertanya. Yang pertama tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, kenapa iblis suka menggoda manusia, sedangkan iblis itu kan makhluk Allah juga. Mohon penjelasannya Buya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita baca dari sejarah tadi ya, dari yang tadi, ternyata memang iblis ini sudah dendam kesumat dengan manusia yang bernama Adam, sampai ke anak cucunya. Itu kan diceritakan. Sampai Allah itu mengatakan, iblis, ini aku yang memerintahkan. Sujud kamu, sujud hormat. Kan sujud ada 2, ada sujud ta'abud, ada sujud tahiyah, hormat. Nggak mau juga, kan dia merasa lebih hebat. Disitulah Allah murka akhirnya. Ya, diputusan dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah. Nah, bahkan dia sampai diusir dari sorga. Tapi yang namanya iblis yang sana sudah dendam, ternyata nggak sampai di situ. Adam sedang asik di sorga bersama Siti Julaiha, digoda juga akhirnya kan ya. Ditipu daya, omongannya manis, enak, Adam. Ini kan namanya buah huldi. Ini satu-satunya yang dilarang oleh Allah, yang lain kan boleh. Huldi itu huldun artinya kekal. Kan kayaknya bener ya. Dari segi bahasa mah bener, lugotan bener. Tapi secara istilahan salah itu. Tipu daya sebenarnya. Jadi kalau jangan terpesona dengan orang yang omongnya enak, muluk, itu kadang-kadang menyesatkan itu. Apalagi orang yang omongnya tinggi luar biasa, juta-jutaan itu, ujung-ujungnya menjem, itu biasa penipu. Saya udah berapa kali kena begitu. Iya, saya kan orangnya kasihan, suka kasihan dan lurus saja. Ya saya termasuk orang yang korban penipuan berapa kali itu. Sampai pernah 9 juta saya pernah juga. Gitu karena terlalu percaya sama orang. Ya itu. Nah iblis ini begitu. Ngomongnya manis. Adam, jangan percaya ente. Justru huldun itu artinya kekal. Benar ya? Yang kan ini kekal, maka kamu makan. Dekati itu. Udah kan dalam Al-Quran, wala taqrabu haji sajarah. Wala taqrabu haji sajarah. Hai Adam, Hawa, jangan kau dekati ini pohon terlarang. Gitu ya? Tapi dibalik logikanya. Siapa bilang terlarang? Ini kan buah huldi. Justru ini kalau kamu pengen kekal sama lihat di surga, ya dimakan. Tergodalah itu yang pertama. Adam gak mempan awalnya, tapi terkena. Istri kan biasanya lebih kena. Ya dibujuk. Suaminya susah dibujuk. Dealer datang tuh, dealer mobil. Datang. Bukan dealer motor. Dealer motor datang, beta. Kagak kena suaminya. Bininya dirayu-rayu dengan rayuan manis.
Kena. Beli aja tuh motor. Ya PCX. Iya. Iya. Beli motor. Jadi yang terkena pertama kali makan buah huldi, kisahnya itu adalah Ibu Hawa, ibu kita. Nah, dia makanlah itu. Konon katanya, begitu sampai di dada, dia sadar. Ya Allah, ternyata saya melanggar Allah, saya zalim, saya telah berbuat dosa. Melandunglah katanya ini. Katanya wallahualam bisawab ya. Ya, jadi indah tuh perempuan. Makanya perempuan kalau rata kayak papan kan kurang cakep. Ya, jadi indah. Tercipta tuh lagu dangdut, lagu orkes Melayu zaman dulu mah ya. Iya. Ada apa di kolong meja? Kucing makan ikan peda. Kucing makan ikan peda. Ada apa di balik BH? Gunung emas terbelah dua. Gunung emas terbelah dua. Untuk apa memakai batik jika tidak pakai kebaya? Untuk apa beristri cantik kalau hatinya bercabang dua? Hei. Itu lagunya kalau nggak salah judulnya Pantun Jenaka oleh Muksin Alatas, Orkes Melayu Purnama pimpinan Awab Abdullah, direkam oleh PT Remako. Pengamat musik. Saya dari SMP udah jadi pengamat musik. Ini saya yang sekarang demen banget lagu itu. Iya. Iya, jangan terlalu serius lah. Ada waktunya serius, ada waktunya humor. Namanya juga humor jenaka begitu. Adam juga terkena juga. Pak Mahmud kalem, dia nggak apa-apa, cuma tuaan. Nah, tapi dia kemarin datang ke rumah membawa berkah. Saya persen saya hitung, wah banyak juga ini. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Bang Jaya saya WA nggak datang juga. Nah kemudian Adam kena juga karena istrinya, karena Adam kan menyesuaikan diri, makan juga dia. Katanya baru sampai di tenggorok, maka wajar kalau laki-laki di sini ada jakunnya nonjol. Nah, gara-gara tipu muslihat Adam ini ngomongnya manis tapi menjerumuskan. Akhirnya karena ini Adam dan Hawa melanggar perjanjian Allah, diusirlah, dikeluarkanlah dari Adam yang sudah di sorga dikeluarin. Cuman berdosa sekali. Bagaimana orang yang belum masuk surga dosanya berkali-kali? Masuk surga apa kagak? Nah, tapi insya Allah asal dapat ampunan dari Allah Subhanahu itu. Jadi itu Adam berat ujian itu Pak ya, luar biasa. Nah disitulah iblis mengatakan, nah pokoknya anak cucu Adam akan saya goda, akan menjadi pengikut saya sebanyak-banyaknya nanti di neraka. Udah terlanjur jadi kutuk oleh Allah, nggak apa-apa saya dilaknat oleh Allah, tapi saya minta ya Rob, umur saya panjangkan, jangan dicabut sampai hari kiamat. Jadi nggak ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, iblis, jin tomang telah meninggal dunia, nggak ada. Emang dia nggak pernah mati. Permintaan dia itu satu, nggak apa-apa masuk neraka, kan nekat itu. Ya, asalkan umur saya dipanjangkan sampai hari kiamat, saya akan goda itu anak cucu Adam, termasuk kita nih, ya akan menjadi pengikut saya sebanyak-banyak. Tapi kata Allah tidak akan bisa ya. Umatku yang selalu sedekat dengan aku sujud pada nggak akan terkena. Nah, makanya kita jangan jauh dari Allah. Jangan lengah. Kalau kita lengah, maka akan disalib. Nah, kita akan digiring oleh setan menuju neraka menjadi pengikutnya. Nauzubillah min. Makanya di dunia ada dua jalan, ada jalan setan, iblis, ada jalan malaikat. Ya, jalan kebaikan. Itu kira-kira. Itulah yang membuat kenapa selalu menggoda manusia. Emang sudah permusuhan, musuh buyutan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tapi kenapa masih mau berteman aja? Allah udah bilang gitu, ya enggak? Jadi kita harus menyatakan bermusuhan dengan setan. Ya, iblis itu jenderalnya, anak buahnya namanya setan. Ya, paham ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Haji Mas Ran sudah bisa di Alhamdulillah. Jadi itulah kenapa iblis selalu menggoda manusia, karena intinya dendam ke umat. Musuhnya. Makanya jangan suka dendam ya.
Iya. Gampanglah memaafkan orang, malu sama Allah. Allah saja maha pemaaf. Sebesar apapun dosa hambaku kata Allah, tapi maghfirahku lebih luas. Betul nggak? Iya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia kata Allah, ampunanku lebih luas, lebih besar daripada dosa hambaku. Hebat nggak kira-kira? Kita marah pakai 7 turunan, menjadi pengikut setan apa ya? Jangan, nggak boleh. Lihat, kita lebih dari 3 hari aja marah itu udah haram. Tidak sempurna ibadah kita itu, sia-sia itu. Jangan lebih dari 3 hari aja sudah nggak boleh, nggak boleh. Belum bisa senyum ya paling tidak hati kita sudah hilang, udah bersih. Nah, jangan ada perasaan marah gitu. Ya silakan. Pemirsa dan TV jamaah ngopi di studio, jangan terlalu tegang, ambil ngopi dulu, ngopi. Masih tersisa 2 orang penanya, silakan yang kedua. Pak Yunus. Pendatang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah baru, nama saya Yunus Ilyas. Ilyas. 2 nabi jambil. Yang dua waktu jadi penyiar SM Yunus Ilyas. Saya ingin bertanya Buya, kenapa iblis tidak mau sujud dan hormat kepada Nabi Adam? Sedangkan Nabi Adam wali Allah di muka bumi ini. Mohon dijelaskan. Ya, tapi sebenarnya tadi sudah dijawab ya tadi dalam ini ya, dalam ini ayat Quran juga ada ini. Dalam pembahasan. Ma manaka alla tasjuda idza amartuka gitu. Ya, ini kan Allah pernah nanya gitu tadi ya. Kenapa? Apa yang mencegah kamu sehingga kamu tidak mau sujud jika saat aku perintah kepadamu sujud hormat kepada Adam? Ya, tadi kata Adam ana khairum min, karena aku ini lebih bagus daripada Adam, gitu. Makanya tuh nggak boleh tuh takabur itu. Makanya kenapa yang membuat iblis itu murtad? Iblis itu menjadi kafir sampai diberi nama iblis karena ublisa min rahmatillah. Itu karena kesombongan, kibir. Makanya sombong itu tidak boleh dimiliki oleh manusia, hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu. Ya kita apa yang kita sombongkan? Tadi sudah katakan. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu, karena semua di dunia alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu. Kita diciptakan oleh Allah, kehidupan dikasih oleh Allah, rezeki dikasih oleh, semua dikasih oleh Allah. Apa yang kita sombongkan? Betul. Jadi sebetulnya orang ya berbuat dosa itu jarang yang sampai kafir. Betul nggak? Jarang. Tapi kesombongan, nah itu yang membuat kafir. Betul nggak? Contohnya iblis. Iblis itu dulunya sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tapi karena dia sombong, dia merasa lebih hebat dari Adam. Ya kan? Karena dia datang minar, Adam dari turab, dari tanah. Disitulah awal kekufurannya. Itu siapa ngobrol terus? Siapa? Ampun. Boleh, tapi jangan kedengeran saya. Saya terganggu. Ini awal kupurnya iblis itu dari situ karena kesombongan. 2 contohnya, Fir'aun. Fir'aun kenapa kafir? Sombong. 1, nggak pernah susah. 2, nggak pernah sakit. Yang ketiga, umurnya panjang. Itu Fir'aun. Itu Fir'aun tuh. Jadi ternyata karena dia merasa nggak pernah sakit, nggak pernah susah, semua ke seluruh daratan Mesir itu dikuasain. Masya Allah. Akhirnya dia merasa, wah kalau begitu gue bukan manusia dong. Gue bukan raja, tapi gue ini Tuhan. Akhirnya dia memproklamirkan diri kepada umatnya, saya ini Tuhan. Ana rabbukum a'la, saya adalah Tuhan yang paling agung. Mara'aitu robban siwaya, aku tidak melihat Tuhan selain aku. Disitulah puncak kekufurannya Fir'aun karena sombong. Jadi orang sombong suka akhirnya menjadi kafir. Tapi orang kalau cuma sekedar buat dosa itu bisa kembali ke jalan Allah, bisa bertobat, betul ya? Tapi kalau sombong susah. Betul. Kedua, orang kaya sombong. Siapa?
Korun. Iya. Dia bilang apa? Saya kaya raya, orang paling kaya. Yang kunci gudangnya aja pakai dipikul, bayangkan itu. Apa kekayaannya? Timbul, oh saya kaya bukan dari Allah. Saya ini kaya dari kerja saya sendiri. Lupa dia. Dia tutup keimanannya kepada Allah. Namanya kafir itu. Kupur nikmat, kupur kekayaan. Ya kan? Kalau tadi Fir'aun kupur karena jabatan. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itulah buanglah sifat takabur sejauh-jauhnya. Apapun yang kita miliki, dikasih kekayaan, bersyukur kepada Allah, semakin banyak bersedekah. Dikasih jabatan, semakin dekat dengan rakyat, berbuatlah kebaikan, gunakanlah jabatan itu untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah. Begitu. Dikasih ilmu, gunakanlah ilmu itu untuk menebarkan kebaikan, mencerdaskan umat, amar ma'ruf nahi munkar. Mestinya seperti itu. Itulah bahayanya takabur. Nah, jadi kalau orang yang bersifat takabur, sombong, berarti itu adalah dia telah terjebak oleh tipu daya iblis. Termasuk dendam kesumat, itu termasuk tipu daya iblis. Jauhkan itu, jauhkan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Pak Yunus sudah bisa di Yunus Ilyas? Udah ada. Understand. Alhamdulillah. Masih menyisakan satu penanya. Masih ada? Masih satu lagi. Iya, satu lagi. Haji Latif. Latifkan. Latifkan dan Latif M ini. Ya, Latifkan. Kan Latif. Itu dari Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Salam. Mau tanya Buya, kenapa Allah memilih Adam sebagai wakilnya di muka bumi dan bukan malaikat? Mohon uraiannya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Haji Latif, kenapa nggak malaikat aja ya? Iya. Itu. Atau iblis saja sekalian gitu ya? Iya. Inilah rahasia Allah ya. Ini a'lamu malata. Kan kata Allah begitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan ini Adam sebagai khalifah muka bumi. Terus kata malaikat, kenapa kau ciptakan manusia yang suka menumpahkan darah? Ya kan ya? Kenapa kau ciptakan aku saja yang selalu sujud kepadamu? Ini a'lamu malata lamun. Karena ini aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak mengetahuinya. Karena kalau malaikat diturunkan ke muka bumi, malaikat itu kan nggak punya nafsu. Berarti dia nggak menikah. Nah, penduduk bumi gimana nanti? Yang lebih ini herannya lagi, malaikat kan nggak kelihatan dari nur cahaya, betul nggak ya? Bagaimana dia memakmurkan bumi, membangun bumi ini? Bagaimana membangun jalan tol? Bagaimana membangun jalan? Bagaimana membangun rumah sakit? Bagaimana lembaga pendidikan dan macam-macam pemerintahan? Makhluk gaib, nggak punya nafsu, betul nggak ya? Nggak ada keinginan. Jadi saya yakin pasti bumi ini tidak akan makmur. Nah, kan ya? Kalau jin, iblis dari bangsa jin, setan diturunkan, ya yang ada cuma perang, kehancuran, hutan habis dibakar. Ya apa sih aset bumi malah dihancurkan oleh dia. Yang ada cuma pertikaian, permerangan, permusuhan, betul nggak? Karena sesuai dengan sifatnya dari api, betul nggak ya? Allah, makanya Allah lebih tahu kenapa Adam. Adam ini aneh, unik. Ya, Allah ciptakan pada manusia itu ya ada akal, ada nafsu, ada rasa estetika malah. Hebat nggak kira-kira? Iya, itulah manusia. Manusia memang punya nafsu, tapi dia punya akal. Ya kan ya? Dia punya akal, jadi bisa dikendalikan oleh akal. Nah, akal ini maka dengan akal juga tidak cukup, maka diturunkanlah itu Rasul, pembawa wahyu yang akan menunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Karena manusia ini punya akal, dia berpikir, maka dia bisa membangun, bisa mengembangkan, bisa memakmurkan ini. Dan dia juga punya nafsu, punya kemauan, ya kan ya? Ya, karena punya kemauan, punya nafsu, dia ingin menikah, beranak, punya keturunan, bumi ini menjadi banyak penduduknya, betul nggak? Ya toh? Karena dia punya keinginan, kalau dia manusia ini harus makan, maka
adalah perkebunan, adalah persawahan, betul nggak ya? Nah, betul pengolahan produk ini pertanian, Bu, bangunlah pabrik. Pabrik ini perlu jalan, malah dibangunlah jalan dan seterusnya. Manusia perlu diatur, maka adalah pemerintahan. Nah, kalau bukan manusia nggak bisa itu. Betul nggak? Itu pernah diuji di depan para malaikat. Bahwa Adam itu karena dia punya akal, dia bisa diajarkan oleh Allah, dia bisa menerima ilmu. Semua pohon-pohon, semua alam semesta itu bisa dijelaskan oleh Adam. Pohon kelapa manfaatnya ini. Pohon apa lagi? Pohon obat-obatan itu. Semua itu apa saja dia bisa jelaskan itu. Apa semua ciptaan Allah. Itulah hebatnya. Nah, disitulah akhirnya bahwa malaikat itu hormat kepada Adam itu. Tapi yang namanya iblis ya tetap aja karena dia sombong. Yang kelihatan itu kekurangan Adam. Betul nggak ya? Tapi yang kebaikannya, kelebihannya nggak kelihatan. Nah, orang kalau sudah hasad, dengki, inilah. Karena iblis itu punya sifat hasad, dendam, dan takabur. Orang kalau sudah benci, yang kelihatan apa kira-kira? Misalnya nih saya benci sama Yunus, yang kelihatannya yang kurangnya, mau dicari mana kekurangannya. Betul nggak ya? Mana kejelekannya? Apa udah jelek, kan kacau. Iya, ini misalnya gitu kan. Bagaimana nyari kekurangan orang yang terlalu banyak, yang namanya manusia, betul ya? Iya. Tapi kalau orang ainu itu ainu sufti ya, kalau mata kebencian. Tapi kalau ainu ridho, matanya mata husnuzon, ya, mata redo, itu. Jadi walaupun ada kekurangan ditutup, dimaklumi. Yang dilihat kebaikannya Yunus, yang dilihat, masya Allah. Kan begitu ya? Betul nggak? Nah, ternyata ini iblis matanya ainu sufti, su'zon. Sudah gede aja udah suzon aja udah. Apa namanya manusia Adam itu mah ya. Sampai sekarang anak cucunya habis digoda itu. Nah, gitu lah. Maka jangan pernah bersahabat dengan syaitan. Makanya kita dianjurkan membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Tadi siapa nanya? Pak Latif. Bukan apa Jalatif? Emang tadi pertanyaannya apa sih? Saya lupa. Udah jawab lupa. Faktor U ini. Oh iya, kenapa Allah menciptakan manusia? Iya itu. Karena Adam punya kelebihan. Adam itu bukan hanya punya nafsu, tapi punya akal. Makanya manusia itu karena berakal dia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malah yang membedakan manusia itu adalah dengan hewan adalah akal, karena dengan akal bisa menerima ilmu pengetahuan. Makanya manusia mah wajib belajar, wajib ngaji, wajib sekolah, betul nggak? Nggak ada universitas universitas ayam, kan nggak ada. Universitas kambing nggak pernah kuliah, betul nggak ya? Tapi kalau manusia karena punya ilmu, makanya dia wajib beragama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dengan manusia Adam dijadikan wakil, kita lihat coba di muka bumi ini. Hah? Makmur nggak kira-kira? Masya Allah. Dulu zaman Adam seperti apa ini? Hutan belantara. Tapi kita lihat sekarang bagaimana kota Jakarta, termasuk salah satu kota besar di dunia, betul nggak? Kita lihat coba sekarang Jeddah. Wah, ada Ancol di sana itu. Iya. Kita lihat itu yang namanya negara apa? Dulu tuh padang pasir luar biasa, Jazirah Arab. Tapi sekarang, masya Allah, apalagi namanya Dubai, betul nggak ya? Emirat Arab, Allahu Akbar. Ya, betul nggak ya? Iya. Itu karena manusia. Kalau malaikat, nggak bisa. Bagaimana, Mang? Dia makhluk gaib, tidak punya hawa nafsu, aja hanya sujud taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali rahasianya di situ. Kenapa? Manusia ada yang taat, ada yang tidak. Di sinilah mungkin seninya di situ. Jadi proses dakwah berjalan. Coba orang benar semua. Betul nggak ya? Ya itu perlunya ada iblis di situ juga. Ada keseimbangan, betul nggak? Diuji keimanan siapa yang taat pada Allah, siapa yang tidak. Tapi Allah bilang kalau orang yang senantiasa ingat kepada Allah, takwa berat, tidak akan terjebak tipu daya syaitan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali pemirsa dan jamaah di studio. Jadi memang kita sebagai manusia wajib untuk bersyukur karena sejak diciptakannya pertama kakek kita Nabi Allah Adam alaihissalam, ini Allah sudah memuliakan kejadian sebagai manusia dan juga dihormati oleh para malaikat. Jadi jagalah citra itu, jangan sampai kita
mengotori citra itu yang memang sudah dimuliakan oleh Allah dan dihormati oleh para malaikat. Khalifah Allah Jangan lagi. sampai kita terjerumus mengikuti Setan. atau mengikuti bujuk rayu setan. Karena kita wakil Allah harus mencerminkan sifat-sifat Allah, betul ya. Nah, Buya, tiba saatnya untuk closing statement. Oh ya. Ya itulah, jadi sebagai penutup utama atau closing statement, bahasa apa sih itu? Bahasa orang keren itu. Bahasa Belanda apa bahasa? Iya. Jadi kita bersyukur pada Allah. Ini satu penghormatan yang luar biasa. Manusia dijadikan sebagai wakil Tuhan loh. Betul nggak? Jangan malu-maluin gitu ya. Kita ini sebab biar begini nih kita nih. Sekecil apapun ya, betul nggak? Ya, Pak Mahmud, Pak Salihin, nih wakil Allah di muka bumi, Masya Allah, betul nggak? Kita nih wakil Allah di muka bumi, ya. Jangan sampai amanat yang mulia ini kita lalaikan. Jangan sampai kita mengikuti tipu daya syaitan. Allah sudah beri kepercayaan kepada kita, ya. Bukan kepada syaitan, bukan kepada malaikat, tapi kepada kita, betul nggak? Dan malaikat itu mengawal kita, menjaga kita yang taat kepada Allah Subhanahu. Nah, karena ini kita sebagai wakil Allah, nah jadilah wakil yang baik. Nah, di situ kan ada yang namanya Asmaul Husna, sifat Allah. Nah, sebaiknya itu kita cerminkan. Memang sulit, nggak gampang, tapi itu perlu kita cerminkan. Kalau Allah Rahman, kita harus bersifat baik kepada makhluk manusia. Mukmin mau tidak mau, makhluk siapa saja, mau beriman maupun kafir, selama makhluk Allah kita hormati. Betul nggak? Makhluk tumbuh-tumbuhan, binatang, betul nggak? Itu semua makhluk, tebarkanlah kasih sayang kepada mereka. Nah, ya kan? Allah bersifat rahim, kita juga harus bersifat rahim. Jadi sesama muslim, kita sama beriman harus juga menebarkan kasih sayang. Jadi tentunya bukan berdasarkan sifat kemanusiaan, itu. Kalau Allah kan berbeda ya. Kalau Allah kalau kita Rahman saja, kalau Allah Maha Rahman. Itu ya. Jadi Allah bersifat Razak, pemberi rezeki. Kita juga harus bersifat memberi, membantu dan sebagainya. Jadi sifat-sifat yang baik itu sebaiknya kita cerminkan di muka bumi ini sebagai wakil Allah, sebagai khalifah. Khalifah artinya wakil Allah. Ya. Mudah-mudahan kita membawa amanat ini dengan baik, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimpang, ya berarti kita telah melalaikan amanah. Ini bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Cukup sekian. Mudah-mudahan panjang umur ya. Insyaallah dua Rabu yang akan datang kita ketemu lagi nanti. Katanya, kata Pak Ade, ini acaranya khusus spesial, yaitu ulang tahun. Nah, acara ngopi ini katanya udah dia berani ini 11 bulan sekarang ini ya. Acara ngopi, ingat aja dia ya. Karena dulu dibukanya di rumah Pak Ade, makan nasi kembuli. Buatan Blok C, nanti gue harus sama. Penutupan juga sama, harus nasi kembuli. Ya. Dan saya minta semuanya hadir. Ya, bisa hadir. Nanti acaranya mungkin khusus, agak beda, nggak semacam ini ya. Mungkin nanti acaranya wawancara kebanyakan. Bagaimana pendapat Anda, kesan Anda selama mengikuti pengajian ini selama 1 tahun ya. Nanti ada perwakilan beberapa yang akan diwawancari, baik pengurus maupun anggota jamaah ya. Paling itu pengajiannya sedikit. Nah, kalau perlu jamaah situ juga diundang yang Bapak dia sudah kenal ya. Nah, kecuali Pak Jasli ini udah izin sama saya karena dia itu mau nikahin yang bontot, dia nggak bisa hadir pada malam ini. Tapi Pak Jasnan insya Allah hadir. Paham ya? Nanti juga bisa hadir bareng-bareng ketika acara waliman anak bontotnya insya Allah. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada dan jamaah Majelis Talim An-Nahdiyah, demikian kajian kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama guru kita Buya Haitami sambil ngopi, yang semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian acara ngopi pada malam hari ini. Saya Hendra Tukor dan guru kita Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baris